kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Segala nikmat itu alhamdulillah kita dikasih oleh Allah. Pada syukur ini kita bisa menghadiri ta'amul ini. Semoga hadirin kita di sini menjadi salah satu wasilah bisa menghadiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga sama kepada kita juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan juga seluruh para pengikutnya senantiasa istiqomah dalam segala sunnah-sunnahnya. Semoga kita pada yang nanti mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tidak terasa kembali kita bertemu dengan subuh. Semoga dengan kita di sini menghadiri majelis ini bisa menambah keimanan ilmu kita dengan ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Sebelum kajian kita mulai, mari kita baca sama-sama umur kita. Semua dengan pembahasan umur kita ini, Allah bukakan hati dan pikiran kita untuk terima kajian dari guru kita. Dan juga dengan fadilahnya Fatihah ini, semoga guru kita senantiasa istiqomah dan sehat selalu dalam menyampaikan ilmu-ilmunya dan juga seluruh jamaah senantiasa sehat selalu. Al-Hadirin berdoa Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk itu kepada beliau waktu tepatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah wa ala alihi wa ashabihi al-istiqamah wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syakirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, bapak-bapak hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mobil khusus segenap ketua TKN serta dengan jajarannya, mobil khusus Bapak Saudara MC yang tadi telah mempersilahkan kepada saya untuk menyampaikan kajian, dengan harapan mudah-mudahan pada seluruh kali ini dan seterusnya kita diberikan nikmat sehat walafiat. Wabil khusus nikmat yang paling besar, paling agung adalah nikmat Islam dan iman. Dan mudah-mudahan pula kita selalu senantiasa istiqomah dalam mempertahankan keimanan dan keislaman kita, sehingga kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam lalu pula kita selalu senantiasa kita persembahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan kajian beberapa kata mutiara yang disampaikan oleh seorang tabi'in
yang bernama Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala, yang hidup di sekitar tahun 631 Hijriah. Berapa tahun itu? Berapa tahun? Kita hitungnya. Sekarang 1446 Hijriah. Ini hidupnya 631. Kemudian nyusun kitab. Dan kitabnya dibaca ilmunya di mana-mana. Pondok pesantren, kajian-kajian taklim. Jadi ilmunya berubah karena dituntut dan diamalkan oleh segenap manusia di dunia ini. Nama beliau adalah Yahya bin Mu'adz. Terus Mu'adz itu akhirnya Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal. Saya sampaikan itu ada sanad ini bersambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ini bukan hadis, tapi kalimat kata-kata mutiara yang keluar dari lisan seorang ulama tasawuf, dan beliau termasuk waliun min awliyatillah, salah satu wali Allah di muka bumi ini. Kata beliau begini, qala Yahya bin Mu'adz rahimahullah ta'ala. Yahya bin Mu'adz berpesan dengan katanya begini, min aqsamil irtirari indi at-tamaddi fil dunub ala raja'il afwi min ghairi nadamati wasani wa tawakku'il qurbi min Allah ta'ala bi ghairi ta'atin. Kemudian wal bizari zara'il jannati bi badrin nadi wa talabi dalil muti'ina bil ma'afi ila akhir. Kata beliau begini, min a'zamil irtira, min dari sekian banyak, a'zam asal dari asli yang lebih besar. Al-irtira maknanya dibuat. Kata beliau dari sekian banyak yang dibuat yang paling besar, ini menurutku at-tamaddi fil dunub, at-tamaddi terus menerus, continue fil dunub, di dalam berbuat dosa, ala raja'il afwi, dengan harapan untuk diampuni, min ghairi nadamatin, tanpa ada penyesalan. Ini kata beliau jadi hikmah terbesar. Continue melakukan perbuatan maksiat, berbuat dosa, dengan harapan dari dosa-dosa tadi yang dilakukannya, dia ingin mendapat ampunan dari Allah, tapi tanpa adanya penyesalan. Saya tanya Bapak, punya dosa enggak Pak? Banyak Pak. Banyak. Banyak nah itu. Banyak kita dikayaknya dusta hitungnya. Kadang-kadang ada orang ketika dia melakukan perbuatan dosa, setelah melakukan perbuatan maksiat, dia itu sering menganggap remeh. Dosa segitu kecil dikit, tapi juga kalau di bawah wudhu rontok dosanya.
berat dalam ilmu fikih. Dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh akan rontok ketika berwudu terbawa oleh tetesan-tetesan air. Gampang, tapi gak perlu lagi bahasa kita istighfar. Nah, sehingga muncul di dalam hatinya terus-terusan melakukan perbuatan maksiat, dosa. Gampang minta maafnya. Atau kalau perlu setiap perbuatan dosa kita istighfari. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gampang kan? Susah apa gampang istighfar? Gampang. Istighfar yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah berbuat maksiat mendatangkan dosa, itu bisa jadi istighfar hanya sebatas ritual doang, tanpa menghasilkan, tanpa dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar, tapi hanya sebatas ritual. Imbas dihapusnya dosa nggak ada, istighfarnya yang diterima. Habis sholat sudah istighfar kan ya Pak ya? Istighfar kan Pak? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 3 kali, ada yang 7 kali, ada yang 13 kali. Benar kan? Benar, agak salah. Tapi kalau ada sebatas mulut yang mengucapkan, menurut Yahya bin Mu'adz, bisa jadi tertipu kita dengan istighfar kita. Kalau sudah tertipu dengan istighfar kita, berarti inilah orang yang istighfar harus diistighfari lagi. Kenapa? Karena menurut Yahya bin Mu'adz, istighfar yang benar itu ketika dia mengucapkan kalimat istighfar kita minta ampun. Astagfirullahaladzim. Diingat dosa-dosa kita. Ingat di dosa kita yang sudah pernah kita lakukan dari dulu, baik yang kecil ataupun yang besar. Dosa kita kepada Allah diingat. Setelah diingat, kita ingatin rangkaian dosa yang pernah kita perbuat, baik disengaja maupun tidak sengaja. Kemudian muncul nadamah. Nadamah itu artinya penyesalan. Makanya sini kata Yahya bin Mu'adz, istighfar kamu bisa sia-sia, tidak bernilai di sisi Allah kalau kamu mengucapkan kalimat istighfar sementara kamu tidak pernah dengan dosa yang pernah kamu perbuat dan kamu tidak diiringi dengan penyesalan. Gampang atau susah ini Pak? Gampang atau susah? Ini perlu dilatih. Perlu dilatih istighfar. Jangan sampai istighfar itu hampa. Tarik nafas biar panjang. Doa. Astagfirullahaladzim. Ingat itu dosa-dosa kita. Terus diiringi dengan penyesalan. Kita kayak yang bingung aja begitu. Makanya yang buru-buru istighfarnya. Diulangi ya. Tarik nafas. Keluarin lagi. Sampai gini. Terus diiringi dengan penyesalan. Satu hari. Kalau lu jangan dikeluarin lagi. Innalillahi. Tuh. Itu istighfar yang benar. Jangan sampai istighfar yang kemarin diulang lagi.
Kalau tidak seperti itu, istighfar yang kita lakukan perlu diistighfari lagi. Tetapi ada para nabi sekalipun tidak mengucapkan istighfar, tapi ada muncul di dalam hatinya penyesalan, itulah yang dilakukan oleh para nabi. Nabi Adam, ada istighfar Nabi Adam. Gimana istighfar? Di dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu istighfar Nabi Adam, tapi tidak ada istighfarnya. Tidak ada. Yang ada penyesalan. Jadi ketika dia ingat dosa, kemudian dia ada penyesalan, itu sudah memenuhi istighfar, walaupun dia tidak mengerjakan istighfar. Lihat para nabi. Yang tadi Nabi Adam, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri sendiri, berbuat dosa. Wa illam taghfir lana, kalau seandainya Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami atau menyayangi kami, lanakunanna minal, pasti kami ini termasuk orang yang rugi. Kalimat tadi penyesalan yang ada, sama menyebutkan dosa. Ini sudah sempurna istighfar ini, walaupun dia tidak mengucapkan istighfar. Diampuni dosanya Nabi Adam. Apa dosanya Nabi Adam, Pak? Apa? Apa, Pak? Makan? Buat berhenti. Ini harus diganti, jangan bilang makan buah berhenti, Pak. Kau pernah lihat bowl nih? Belum. Jangan pakai istilah bowl lagi, Pak. Habis ngaji ini jangan bilang bowl lagi. Yang ada itu buah terlarang. Buah larangan. Karena yang bilang buah larangan itu, buah terlarang itu Allah. Yang bilang bowl itu setan. Jadi kalau kita bilang ada punya dosa makan buah buri, berarti kita sudah jadi pengikut setan. Pengikut setan. Oh, setan yang melihat saya. Jangan salah bisa ganti. Lihat dalam Al-Quran. Bunyinya begini. Ya ada muskun anta wa zawjuka jannah. Ya ada muskun, baik ada tinggalkan anta, engkau, wazau juga, dan bersama dengan pasangan engkau, istrinya. Al-jannah, di dalam surga. Wala taqroba, wala taqroba, asalnya wala taqrobani, buat dua orang, huma, tapi khusus dua. Jangan engkau mendekati pohon, wala taqroba. Kata Allah, jangan mendekati pohon. Siapa yang jangan mendekati pohon? Sama Allah bilang, Adam dan Hawa. Ada kalimat larangan di situ. Kalau menurut ilmu namu, bila lam alif, wala lam alif dilanjutkan dengan huruf ta, maka lam itu disebut lam nahi. Lam nahi artinya lam kalimat untuk melarang. Wala taqroba, janganlah kau dekati hadis najarah, pohon ini. Suruh jangan dekati pohon. Pohon apa? Jangan bilang boleh, nggak ada bolehnya di situ.
wala taqrabu hadhihi sajarah, jangan kau dekati pohon, gitu kan? Jangan kau dekati pohon. Nah, setelah Allah, ini Allah yang bilang dalam Al-Quran. Kemudian setan ngomong. Apa kata setan? Ya Adam, hal adulluka ala sajaratil khuldi. Ya Adam, hai Adam, hal adulluka, maukah kau saya kasih tahu? Bahasa Indonesia. Mau nggak lu kasih tahu? Ala sajaratil khuldi, tentang pohon al-khuldi, pohon khuldi, kasih. Kata siapa? Jadi yang bilang khuldi siapa? Setan, bukan Allah. Nah ini yang kita katakan masalah kaprah kita yang kan buah kul. Kalau Allah menyebutnya buah yang dilarang. Jadi kalau tadi itu, kalau kisah kita itu yang buah khuldi lagi buah larangan atau buah yang dilarang. Dia makan tuh buah larangan tadi karena diganggu sama setan. Kata setan bilang begini, Adam, kata Allah juga yang dilarang itu mendekati pohon, lakukan mendekati pohon dekat. Tapi kalau makan buahnya boleh. Nah, ada tertipu dengan kalimat tadi, tertipu karena tadi dalam kajian ini menurut Yahya bin Mu'adz banyak ya orang itu termasuk banyak sekian banyak penipuan yang terbesar adalah orang itu sering melakukan perbuatan dosa akan menipu. Siapa yang nipunya? Setan. Jadi kalau yang tukang tipu itu termasuk lihat lagi Nabi Yunus. Yunus dimakan perut, dimakan masuk ke dalam perut berapa hari? Menurut kisah 40. Dia beristighfar, istighfar Nabi Yunus. Kalau tadi istighfar Nabi Adam, Nabi Yunus beristighfar. Apa katanya istighfar? Tidak pakai astagfirullahaladzim, enggak. Yang dia pakai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Kita lihat terjemahannya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minas zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim, yang pernah berbuat dosa. Ini kalimatnya banyak salah. Diterima istighfarnya walaupun dia ada astagfirullahaladzim, tapi ada penyesalan. Dia ingat sama dosanya. Ini istighfar yang benar. Akan lebih sempurna lagi kalau dia mengucapkan astagfirullahaladzim, ingat sama dosanya, terus ada penyesalan, maka sempurnalah istighfar. Jadi kalau banyak istighfar gimana Pak? Supaya jelas saya lakukan astagfirullahaladzim. Ingat satu maksiat yang tadi kita perbuat. Terus ada penyesalan. Begitu Pak. Nah sekarang kita renungkan. Tadi kita salat subuh berjamaah lagi.
Setelah sholat subuh, imam atau kita sholat subuh sendiri di rumah sering mengucapkan kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim. Tapi syaratnya kayak tadi Pak, mulut mengucapkan istighfar, terus apa? Ingetin dosa yang tadi sebelum subuh kita lakukan. Terus muncul banyak penyesalan dosa sebelum subuh tadi malam, hapus semua kalau istighfarnya memenuhi syaratnya. Habis sholat subuh bikin dosa lagi, kan tadi orangnya terus menerus berbuat dosa. Habis sholat subuh bikin dosa lagi, gak begitu Pak? Di pagi itu bikin dosa, pulang dari masjid mau ke tanggal pagi malam, tetangga kita, banget dah, kan kibat itu. Mana dia lagi malam daftar jadi nongkrong, ada yang boleh SMA keserta, tanpa bukan saya yang buka baju, kan udah hasil, dosa ya. Nah, habis itu Bapak ingat sadar, sadar. Jangan sholat zuhur Bapak. Di sholat zuhur istighfar, astagfirullahaladzim. Tadi saya pagi-pagi itu ngomong kayak gitu, kayak dosa itu. Bapak ingat itu dosa sampai istighfar, terus keserta di tempat saya lagi kayak gitu. Nah, ini yang benar itu istighfar. Masih bagus dia berbuat dosa, tapi terus kita mau buat dosa ini marah-marah di rumah, mau bini kita anak-anak kita, udah ada istighfar itu Pak, marah-marah istighfar saja, astagfirullah, tapi tidak pakai ingat itu kesalahan sama penyesalan, karena lanjut istighfar. Begitu terima chatting ketika ke sebelah, Bapak berdosa lagi. Oh iya dah, gimana? Jadi muncul radio dengan dosa kan? Sekarang dosa itu Pak. Bapak istighfar, lengkap merasa bangga, bukan? Ya ke sebelah mana boleh, mau ikut chatting. Dia rasa malah bangga sedikit lama-lama numpuk Pak. Kalau ternumpuk susah. Nah, maksud Yahya bin Mu'adz ini sering orang bertipu berbuat dosa, istighfar, tapi istighfar tidak sempurna karena tidak memenuhi syarat. Saya lagi saat istighfar apa? Mengucapkan astagfirullahaladzim, terus ingat sama dosa-dosa, terus penyesalan 5 kali sehari istighfar setiap habis sholat. Setiap sholat istighfar. Sama seperti orang yang mandi sehari 5 kali. Bersih ya Pak? Bersih ya? Bersih asal mandinya sesuai dengan syariat Islam. Gitu. Jelas Pak? Jelas ya? Jelas ya? Terima ada yang dibuat. Yang kedua pesannya. Yang kedua pesannya adalah wa tawakkulil qurbi minallahi ta'ala bi ghairi ta'ati. Wa tawakkulil qurbi, dan merasa dekat minallahi, dari Allah, bi ghairi ta'ati, tapi tidak dengan ketaatan. Merasa dekat dengan Allah tapi tidak ada tahap-tahapnya. Saya kasih contoh ini. Di subuh bangunnya siang, berarti kagak sholat
Jalan sholat kesiangan, suka kesiangan Pak. Suka jarang-jarang kesiangan. Ada sholat tuh bisa lupakan. Jadi jarang untuk sholat. Begitu pagi-pagi bangun tidur, ada orang bawain rezeki, nganterin duit. Begitu nganterin duit, kiranya bukan main. Dari mana tuh bang? Ini rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh itu berarti dia dekat dengan Allah, padahal kagak. Inilah yang disebut dengan mustadroj. Mustadroj orangnya, kerjaannya disebut istidroj. Orangnya mustadroj, kerjaannya disebut istidroj. Bagaimana? Ada orang sholat enggak, walaupun sholat bolong-bolong, tapi kalau dia ngedoain, doanya maju banget itu. Ada kan? Maju banget itu. Kemudian tergantung. Bro, kita apa sih? Didoain sama dia, mudah-mudahan bisnisnya gol, dagangannya laris. Oh, benar itu. Padahal orangnya ada benar. Ini namanya istidroj. Istidroj itu sesat, Pak. Misalnya ada teman kita nih, sahabat kita atau tetangga kita, nggak pernah rajin sholat di rumahnya atau di masjid. Apalagi masjid di rumahnya dekat. Zikir gak pernah nyampur sama orang, kagak. Udah bolos kan, udah dari ibadah. Tapi rezekinya, susah dihitung, gak habis-habis. Dikasih sama Allah, itu dikasih sama Allah. Dan dia gak taat, tapi dikasih sama Allah. Ini yang disebut dengan istidroj. Kalau orang Jawa bilang, orang Jawa di sini Pak. Oke, tenang. Dilulu. Hah? Lolo. Kalau dilu. Kalau bahasa kita sini menggigit. Dijeli itu Jawa. Ya, bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Dijeli, tak dijeli, weh. Saya ngerti bahasa Jawa, tapi kita juga bahasa Jawa. Tuh, dikasih sama Allah, nggak baca doa, nggak sholat, nggak zikir, nggak tadi bukan, tapi hartanya berlimpah, tanahnya kita ukur. Ukur. Yang nggak ada. Oleh banyak. Tuh. Senang semua anak soleh-soleh, sukses semuanya. Nah, ini disebut istidroj. Sementara kita yang rajin, malam, zikir, bukan Ramadan doang, sampai sekarang masih zikir. Terus berlanjut puasa sunnah, hidupnya pres-presan, begitu kan? Ini bisa menipu kita. Kata yang bilang, jangan tertipu dengan apa yang diberikan oleh Allah. Teman kita, saudara kita berlimpah, hidupnya mewah, sementara kita yang taat. Yang diberi tanpa ibadah itu adalah istidroj. Selesai. Bapak suka begini, bukan bapaknya. Nah, mau ajar.
Orangnya buat ahli ibadah, mukanya ngeletak. Gak pernah kena air wudhu, jadi kelihatan risiko. Tenangnya, apa saya hendaknya? Tamunya banyak, terus nggak hujan. Begitu kan Pak ya? Tamunya banyak, kagak hujan. Lagi aja di bawah hujan, taris malam, angin. Bapak datang, lalu akan dijawab semua dulu. Hendaknya hari Minggu aja. Minggu nanya, ada libur orang banyak. Mana awal bulan? Begitu ya. Awal bulan orang sekalian, ada benar itu kita. Nah, terus kita pun benar sementara orang yang kita tanyakan sholat jauh sama Allah. Doanya dikabuli. Inilah yang disebut dengan istiqomah. Boleh selesai. Saya ingat dengan Imam Ghazali dalam kitabnya. Imam Ghazali pernah mengatakan begini, orang yang sedang bertambah rezekinya, umurnya, kesehatannya, berarti orang tadi sedang diberikan karomah. Karomah itu kemuliaan, kemuliaan. Posisi jabatannya naik, gajinya tambah, anaknya juga soleh-soleh. Dia sedang dimuliakan. Kemuliaan itu dalam bahasa tasawuf disebut dengan karomah. Tapi karomah ini khusus para wali. Dimuliakan karomah. Orang yang posisinya lagi naik, yang tadinya tokohnya cuma 1 pintu berubah jadi 2 pintu. 2 pintu nambah lagi jadi 3, nambah lagi. Dia sedang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kemuliaan itu bisa didapat menurut Imam Ghazali apabila orang tadi senantiasa istiqomah dalam beramal soleh. Kalau dia tidak istiqomah di dalam beramal soleh, apalagi tidak beramal soleh, sementara diberikan kelimpahan keluasan kemuliaan di dunia, maka orang tadi sedang mustadrol. Karena karomah itu muncul gara-gara istiqomah dalam ibadah itu. Karomah itu muncul gara-gara istiqomah dalam ibadah. Ini buat wali, sementara kita bukan wali, bukan kita. Wali murid, wali nikah, wali kelas. Itu buat wali-wali Allah. Karomah itu, sedangkan buat kita orang-orang biasa disebutnya ma'unah. Ma'unah. Orang soleh, bapak ini. Ma'unah itu, bapak rajin nih sholatnya, tahajudnya, puasa sunnahnya. Tiba-tiba diberikan kemuliaan, rezekinya datangnya gampang. Tidak pakai minta, dia dikasih sama Allah. Itu ma'unah. Tiba-tiba terjadi gempa, rumah semuanya pada hancur. Sementara ada orang yang sudah ketimpa reruntuhan, orang lain mati, dia mah hidup. Sementara orang ini ahli istiqomah dalam beramal soleh. Ini yang disebut dengan ma'unah. Kalau kita ma'unah itu sunnah, udah jadi nenek-nenek, sebutnya ma'unah. Tuh kehidupan.
Bisakah kita memperoleh maunya? Bisa. Bisa. Dan ini boleh. Asal kita beramal solehnya istiqomah. Istiqomah. Ada orang tiba-tiba ketabrak mobil. Mentang, limping-limping. Yang kau sebentar bangunan, gak apa-apa. Itu namanya maunah bagi orang yang istiqomah dalam beribadah. Sementara si Anom kagak pernah sholat, gak pernah ibadah, jauh sama Allah. Mobil ditol, bili-bili, mobilnya bisa, orangnya hidup. Maunah bukan? Maunah bukan? Itu namanya istiqomah. Itu bisa bedain. Jelas ya? Jelas. Karena Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulum al-istiqomatu khairun min alfi karamatin. Al-istiqomatu khairun min alfi karamatin. Istiqomah dalam beramal soleh itu khairun, lebih baik min alfi karamatin, dari 1000 karomah. Jadi mana lebih bagus? Karomah sama istiqomah. Bagusan mana? Bagusan istiqomah. Karomah tidak akan muncul, maunah tidak akan muncul, tidak akan terjadi tanpa adanya istiqomah dalam beramal soleh. Tapi orang yang beristiqomah dalam beribadah dan beramal soleh akan muncul karomah kalau dia wali, akan muncul maunah kalau dia orang biasa tapi soleh. Jelas Pak? Jelas. Kalau si limbat bisa bengkokin besi, karomah atau maunah apa istidroj? Sulam itu bukan itu ditipu. Nah, banyak orang tertipu ini dianggap orang itu dekat dengan Allah, sementara orang tadi tidak pernah ini sering tertipu. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi tadi Pak ya, aku udah Google, saya nggak lama-lama, nggak tuntas jadi sambung nanti. Kalau dulu kelamaan kan enggak, apalagi yang udah ada tua-tua. Nyarinya kan sendiran mulu. Tapi jangan duduk, orangnya pada asam. Yang ketiga, kata Yahya bin Mu'az, wa intizari zar'il jannati bi badrin nari. Mengharap, intizar itu menanti, menunggu, mengharap zar'il jannah, kenikmatan surga. Kalau ditanya pengen masuk surga Pak, jawabnya mau masuk surga, pasti jawabnya mau. Gak ada orang yang gak mau masuk surga. Ini masuk surga, tapi di badrina, yang dia tabur, yang dia tanam adalah amalan-amalan neraka. Pengen masuk surga, tapi yang ditanam amal. Ini Pak, saya kasih contoh. Nikah hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah kan? Sunnah. Karena sunnah ketika orang menikah itu berarti dia ibadah. Bapak dulu waktu nikah niatnya ibadah apa karena melihat cakepnya? Jawab jujur. Cakep banget bening, banyak glowing, listrik kayak tiap hari.
Ibadah apa nafsu? So, Nafsu. Ibadah. Nikah itu ibadah. Tapi bisa jadi laknat, bisa jadi neraka. Bahkan dirinya mau ibadah. Tapi dibangunnya dengan cara-cara neraka. Saya mau nikah, yang tidak sebelah. Itu nikah. Bagus ya, niat nikah. Udah pasalnya. Karena nolongin orang yang ternyata punya. Udah pak, nikah kali ada gede. Nyari ada bro. Palanya gede. Tapi yang palanya gede itu maksudnya gini, maknanya besar. Kalau tidak itu ditinggal sama suaminya, apa yang tinggal kabur, tinggal mati. Udah itu, termasuk nambung kehidupan dia. Apalagi punya anak yatimnya. Apa lihat anak yatimnya, apa lihat emak yatimnya? Tuh, tetapi bisa jadi laknat dari Allah, bisa jadi dosa besar. Kalau bapak menikahi janda yang kabur dari suaminya, kabur kan, ninggalin lakinya. Orang yang laki tinggal kabur, nikah sama orang lain. Ada begitu. Nikahnya lebih dari sunnah Rasul. Ingat, pengen dapat kenikmatan surga. Tapi sementara cara-caranya tidak beragam. Akan lebih besar lagi dosanya. Bapak ninggalin janda, tuh janda ninggalin suaminya gara-gara dirayu sama kita. Itu jadi duit. Asli bisa tertipu kita gara-gara itu. Kita benar, tapi caranya yang kedua. Sampai surga, tapi yang ditabur kita pernah dapat ajak nikahin atau nyunatin. Pernah? Ada yang pernah? Nikahin atau nyunatin. Nikahin kan mau menghalalkan yang haram. Nyunatin juga kan begitu kan. Amal soleh bukan lupa. Amal soleh. Tapi sementara yang dibangun bukan amal soleh. Lagi munakin kan itu sunnah Nabi Ibrahim atau nikahin. Kita kurang sering rasanya kalau nikahin atau nikahin kagak ada orden tanggul apa kan? Tanggul. Enak pasien atau orang pelit banget, tidak ada apa-apanya. Nyunatin atau nikahin kita anak kita berarti kita sedang melaksanakan amal ibadah, amal soleh dan agama. Yang bikin kacau itu tradisi. Kalau agama ringan, mudah. Kalau dikerjain ringan, mudah dan dapat pahala. Tapi yang bikin susah itu tradisi. Ribet bertradisi. Kalau ngikutin kan, ribet banget. Berurusan sama manusia. Panggil organ tunggal, Rewi Pak. Berapa? Ya Pak sering manggil ya. Tuh, panggil. Artisnya mau bener, tutup rapat. Pakai jilbab ya, gitu ya. Lagunya lagu belum kan. Sore-sore udah malam mah bener gak? Bener. Tradisi itu Islam maka kalau kamu punya kerja Islam dibilang udah cukup kalau kamu nikahin akhirnya an nikah bisa
umumkan, undang orang nikah, walaupun kamu cuma motong saja itu anak kambing, anak kambingnya kurung lagi. Tuh, potong itu, maksudnya ada jamuan ala kadarnya kalau ada bahasa makan pagi. Tapi kayaknya itu berperan enak. Emang pengen menghibur tetangga supaya harinya pada senang. Gitu kan? Saya panggil aja orang tanggul. Niatnya bagus kan? Mau nyenangin orang. Ya. Pengen orang dapat kenikmatan. Tapi sementara yang kita bangun dulu, begitu ada orang yang tanggul. Artisnya hebat-hebat. Ya. Dan tetangga pada nyawe, ambil nyawer dulu, itu duitnya taruhnya sini Pak. Di kantong. Kantong berbeda, sulit begitu aja. Udah gitu, yang duit mau 500.000 di dompet, nyawer habis di setor pembiduan. Pulang berantem memilinya, anak pagi-pagi minta jajan, nggak ada duitnya habis dikasih ke biduan. Dosa nggak tuh dari berantem anak ini, anak hebat dosa nggak? Siapa yang tanggung jawab? Ya Pak Allah, siapa? Yang punya hati Pak. Niatnya menghibur orang. Supaya dapat kesenangan, surga nggak kalau kata yang itu. Tapi yang ditanam itu adalah cara-cara maksiat. Apalagi dalam hiburan tadi, begitu ada orang hiburan orang dagang, kan ada yang dagang gerobak isinya bukan hanya minuman biasa, tapi ada anggur merahnya pakai plastik tidak mampu orang. Gara-gara siapa itu? Sampai yang punya dosa. Yang aja ini maksudnya itu. Jangan sampai kamu tertipu niatnya pengen nyenangin orang dengan cara agama, tapi yang dibangun dengan cara maksiat. Enggak bedanya begini Pak. Kita mau santunan nih, kita mau santunan, kita panggilkan orang anak yatim. Dan ada jumbo, kita campur, kemudian barisin, begitu dibarisin, bawa kamera, ayo kamera, terus diposting, begitu diposting, ternyata bagus kan dia Pak, bagus kan tuh, bagus orang santunan, tapi sementara karena dia niatnya ingin cari popularitas, Pak. Apalagi kayak dalam pasar, kayak gitu. Wah, bagus nih misalnya santunan, tapi sementara niatnya supaya dia ingin dikenal oleh manusia, bukan kenal kepada Allah. Inilah yang disebut yang diinginkan surga, tapi yang dibangun dengan neraka. Itu Pak. Jelas itu Pak. Ini kita kembali kepadanya. Nanti kepada niat. Sambil contoh, ada duit halal, sementara kita dapat tadi ada yang halal. Ada teman yang bilang, nih duit yang halal sama duit yang haram kalau dibeli bakso rasanya sama. Beda nggak Pak? Salah ya? Sama. Ini menipu ini, tertipu. Bapak dikasih apa? Orang gitu. Sementara dapat amplop tadi ya. Alah, ini menjaga kampanye dulu. Kalau dibeli kopi rasanya sama nggak? Sama, tapi ingat itu yang halal bisa kamu membawa itu, dan yang haram bisa neraka. Ingat itu satu suap yang masuk ke dalam mulut kita dari hak yang haram
itu akan menyebabkan ibadah kita, doa kita 40 hari tertolak. 40 hari tertolak. Satu suap. Kalau kita makan sepiring menu berapa suap? Berarti berapa tahun itu? Banyak lagi itu. Nah, inilah yang maksud sama yang harus hati-hati kamu. Jangan sampai tertipu baik dengan makanan, dengan apa saja. Kepengennya surga, tapi bangunnya dengan cara-cara neraka. Sudah sampai lihat. Banyak orang lain yang walaupun hari Minggu, tapi kan ada juga keperluan yang lain, apa keluarga dan sebagainya, supaya dengan Allah dekat lewat kajian ini juga dengan manusia dekat bermuamalah. Sebelum itu barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Yang bisa saya jawab sekarang, yang tidak bisa saya waktu pertemuan berikutnya. Ya, sangat pada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak Haji, mohon maaf kalau pertanyaan ini sedikit agak melenceng. Sepengetahuan saya itu berbuat dosa ada dua. Pertama, kita maksiat sama Allah, artinya kita cukup istighfar dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Yang kedua, kita berbuat dosa sama manusia. Tapi di dalam kajian ini Pak Haji mengatakan bahwa cukup kita istighfar, kita menyesali dan yang lainnya. Nah, tetapi kalau kita berbuat dosa sama manusia yang akhirnya kita tidak minta maaf sama orang yang kita zalimi atau kita berbuat dosa sama manusia, dan cukup istighfar, kita sesali, bagaimana itu Pak Haji? Apakah Allah itu mengampuni dosa kita sebelum kita minta maaf kepada orang yang kita zalimi? Terima kasih Pak Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Pak, saya kasih gambaran sedikit. Ada orang kemarin bulan Ramadan ibadahnya full, puasa penuh, terus takjil, banyak kan, tahajud, semua full. Jadi orang yang muttaqi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dia sesama manusia, ada temannya, tetangganya yang tersakiti, kesinggungan bahasa kitanya. Maka orang tadi kata Rasulullah adalah termasuk orang yang muflis. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, ya sahabat, wahai sahabat, mana yang muflis? Siapa orang yang rugi itu? Orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut, yang kaya itu orang yang datang membawa amal ibadahnya bulan penuh, dia full puasa dan sebagainya, dia datang kepada Allah, sementara amal ibadahnya diberikan kepada orang lain. Maksudnya amal ibadahnya itu diberikan sama orang yang dia sakitinya, sehingga terjadi permusuhan. Ada orang yang sibuk punya salah pada orang, belum sempat minta maaf. Maka yang seperti ini masuk bagian istighfarnya yang dia lakukan sia-sia, sementara orang lain masih ada yang tersakiti. Maka itulah ada kalimat kemarin hari raya, ada minal akhibin wal faizin, mohon maaf lahir nanti. Jadi istighfar tadi kepada Allah yang saya jelaskan, kepada manusia itu tidak. Jadi kalau kepada manusia kita harus minta dihalalkan, terus dimaafkan, maaf.
Maaf itu begini Pak. Maaf itu asal dari apa yang mu'afwan. Kalau dalam bahasa Arab, afwan itu kalau kita jalan di pinggir pantai, pasir kan, basah. Kemudian kaki kita di jalan ada tapaknya. Begitu ada tapaknya, kita jalan lagi ada tapaknya, datang air ombak, kesiram itu tapak kaki kita, ombaknya hilang, tapak kaki kita ikut hilang. Itu dalam bahasa Arab kamusnya disebut afwan. Ya gitu. Jadi kalau mohon maaf, kita minta maaf tadi karena punya kesalahan sama orang, Allah tidak akan memaafkan. Sementara kita belum memaafkan orang lain. Maafnya itu harus habis. Jangan ada tersisa. Karena ada kemarin lebih tangannya bersambung, pipinya sipikan pipi, sementara hatinya masih Bunda. kalau iman sama dia, sakit banget. Padahal dia udah minta akhir, tapi sementara masih ada bekas. Itu belum mohon maaf lahir dan karena mohon maaf lahir itu harus habis sampai ke dalam terhapus semuanya. Nah, istighfar bisa jadi tertolak. Kalau sementara kita masih punya salah sama orang, maka itulah tadi perlu minta maaf atau memaafkan. Gitu Pak. Tadi kan belum tuntas, sebetulnya ada 6 ini. Itu baru ada kelamahan, saya kasih Bapak, dan tuntas di sambung berikutnya. Itu tadi. Intinya belum di awal sama belum. Itu Pak jawabannya. Jelas? Yes. Ya. Kami persilakan satu orang lagi. Kalau nggak ada saya yang mau tanya. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai istighfar kan tadi ada dibahas harus mengingat dosa. Dan permasalahannya kan kita dari subuh sampai zuhur itu kan suka lupa dosa apa aja kan saking banyaknya. Terus yang kedua mungkin kita juga merasa ini bukan dosa gitu, jadi nggak perlu istighfar gitu. Mungkin ada trik atau istighfar khusus yang harus dilaksanakan gitu. Yang kedua mengenai niat baik kita tadi. Yang ketiga itu dalam satu kampung atau wilayah mungkin seseorang anggaplah sebagai ketua RT, dia mempunyai niat baik untuk menghidupkan lingkungan gitu kan, dengan cara mungkin ada ya zaman kemarin gitu kan, dengan sesuatu imbalan mungkin lingkungannya dibuat nyaman seperti apa, fasilitas itu Pak kayak gitu. Tapi dengan catatan mungkin si warganya ini diarahkan untuk memilih salah satu. Nah itu seperti apa gitu? Niat baiknya apa? Apakah bisa ditolerir atau menjadi menjerumuskan gitu untuk warganya? Begitu aja minta penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tadi dari Pak. Yang pertama tadi dimakan karena dari istighfar yang Ada dosa atau maksiat yang lupa, mungkin udah dicatat ya, atau dosa yang terlupakan. Ada kalimat yang disengaja atau tidak disengaja, yang lupa ataupun yang ingat. Ketika istighfar kan tidak ingat dengan dosa-dosa tadi menurut penjelasan saya. Tapi apapun yang kita lakukan istighfar itu, walaupun dia tidak mengucapkan istighfar, walaupun dia tidak mengingat dengan dosa yang pernah dia lakukan, asal ada kalimat penyesalan. Saya tadi telah berbuat dosa, ada yang saya
tahu, ada yang nggak tahu, tapi judulnya penyesalan. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Adam dan juga Nabi Yunus, termasuk dengan nabi-nabi yang lain. Hukum itu sudah bisa menghapus dosa, sudah bisa menghapus dosa. Sama Allah. Kalau sesama manusia, Bapak enggak perlu lagi berdoa, tapi Bapak cukup silaturahim. Nabi yang bilang, hadisnya sore, kalau Bapak lagi Idul Fitri atau bukan Idul Fitri, nyambung tali silaturahim, kemudian dengan membawa oleh-oleh yang dia suka, senang ya. Maka walaupun Bapak tidak minta maaf, itu sudah menghapus dosa. Silaturahim. Kalau itu pada manusia, itu jawabannya. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan sesuatu yang tadi kadang-kadang memberikan sesuatu dengan ada imbalannya. Kalau kata bahasa sekarang, ada gajah di balik batu, batunya hilang. Kalau bahasa dulu kan ada udang di balik batu, sekarang di bahasa ini ada gajah di balik batu, gitu. Nah, kalau dia ingin mendapatkan perhatian dari manusia, maka dia yang dibuat manusia saja, dari Allah tidak dapat. Kalau dia karena Allah, maka dia dapat balasan dari Allah. Kalau karena manusia, dia akan dapat balasan dari manusia dan memberi. Yang berkaitan dengan memberi, hanya diberikan sebatas manusia doang, tapi sama Allah tidak dapat bagian apa-apa. Berarti pahalanya tidak ada, hanya dapat balasan dari manusia. Dia kasih karpet sama gua ini, gua balasan manusia mah nggak seberapa, Pak. Tapi balasan Allah nggak ada balasnya. Tinggal lihat sekarang, karena manusia apa karena Allah. Kalau dia memberinya karena Allah, maka dapat bagian pahala dari Allah. Tapi kalau karena manusia pengen apa kalau nanti, maka hanya sebatas manusia saja. Balas budi manusia, bukan balas budi dari Allah. Mana lebih banyak balas budi dari Allah, balas budi dari manusia? Allah balas budi surga. Kalau manusia juga kesenangan di dunia doang dulu, gitu. Masa kayaknya kayak gitu, Pak. Itu jawabannya. Tapi ini yang bukan karena orang yang ngasih juga bukan karena Allah, karena ingin mendapat sesuatu. Kalau karena Allah dia akan ikhlas, tapi kalau ingin mendapatkan sesuatu tidak akan ikhlas. Jangan-jangan kasih karpetnya diambil lagi. Itu terjadi gitu. Wah, ambil lagi kan karpet kayak gitu, Pak. Nah, ini tergantung dengan niatnya, Pak. Kata Rasulullah dalam hadis-hadis sahih, "Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha." Kalau dia hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia, maka dunia. Ada lagi orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, pengen dapat perempuan, karena perempuan Madinah itu cantik-cantik, putih kayak Turki, beda sama perempuan Mekah, banyak yang hitam, karena panasnya kencang. Nah, dia hijrah ke Madinah, pengen dapat hanya wanita, tapi pahala dari Allah tidak ada. Begitu juga seperti tadi, dia memberi karena ingin dapat simpati dari manusia, yang dapat hanya simpati manusia, tapi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu sementara. Kalau nggak cukup nanti kita lanjut sampai situ ya, karena saya jam 7.08 yang diwi. Saya cukupkan sekian saja. Kita baca doa takbir majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya demikianlah kajian subuh kita pada pekan ini. Semoga apa yang perlu kita sampaikan bisa kita amalkan dan tidak terpesatkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah saya sebagai MC dan orang mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.